Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 Remote episode ke 20. Hari ini kita akan main dua pertandingan menghadapi AC Milan di lanjutan semifinal leg kedua Coppa. Lalu yang kedua kita akan menghadapi di Serie A mungkin ya. Kita menghadapi tim Genoa kalau nggak salah, kalau nggak Genoa, ya pokoknya kalau nggak salah Genoa. Mungkin langsung kita ke videonya guys ya. Ya, kita masuk langsung ke konferensi pers. Kita hari ini akan menghadapi Milan dulu guys ya pertama. Di leg kedua kita di leg pertama berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-2. Kita konferensi pers dulu. Ya kita coba aja, kita akan coba untuk menang lagi menghadapi AC Milan ya guys ya, walaupun nggak mudah. Dan di episode sebelumnya kita di pertandingan terakhir kita mencoba formasi baru dengan 4 back bermain dengan 4-3-3. Mungkin di sini kita bisa coba-coba sedikit ya. Kalau memang bagus bisa kita teruskan dengan formasi tersebut. Kita lihat benar kita menang 4-2 di leg pertama dan Roma menang 2-0 atas Bergamo di leg pertama juga. Oh, kita langsung Sampdoria ternyata guys, bukan Genoa. Ya, mungkin kita coba 4-3-3. Aku sudah buat formasi baru yang namanya New Formation dan aku akan memasang untuk squad utama ya guys ya. Aku akan memasang De Ligt sebagai RB karena dilihat dari overallnya De Ligt ya, spesi juga lumayan laju dan cocok, mungkin bisa nyetel ditaruh di posisi tersebut. Mungkin Benadesi kita boleh bawa atau Pierin. Ya Benadesi mungkin ya, atau nggak usah deh Benadesi, biarkan aja di bench. Dan kita akan menghadapi Milan di kandang di Piemonte Stadium, dan ini akan mempertemukan Donnarumma dengan Milan lagi sekali lagi, serta membawa misi untuk mengalahkan Milan di kandang sendiri, lebih tepatnya karena kita telah berhasil menang di San Siro. Mungkin kita bisa juga melakukannya di Piemonte Stadium. Mereka bermain dengan 4-3-2-1 ya guys ya. Hernandez, Kier, Romagnoli, Florenzi, Bakayoko, Kessie, Brahim Diaz di camp. Squad yang sangat-sangat, kalau aku bilang ya lumayan kuat untuk bermain di Serie A guys ya. Walau pemuncak klasemennya tetap Inter, Milan juga tidak terlalu jauh dari mengejar Inter. Ya, pertandingan dimulai dari kita ya guys ya. Moskin berikan pada Locatelli, pada Dybala. Kita bermain dengan 4-3-3 lagi guys, dengan Dybala, Tonali dan Locatelli sebagai gelandang tengahnya. Lalu De Ligt dan McKennie aku pasang sebagai fullback ya guys, karena kita nggak punya fullback yang dibilang mumpuni dengan kualitas yang bagus, makanya aku paksa pasang mereka di situ. Dan Bastoni dan Mancini di posisi center back. Tonali dan Donnarumma rupanya kembali menghadapi mantan timnya ya guys ya. Brahim sekarang memberikan Saelemaekers kepada Weghorst. Saelemaekers berputar dia, coba shoot, masih bisa digagalkan Donnarumma. Dybala sekarang, Dybala berikan tetap langsung kepada Moiskin. Sayang sekali berhasil digagalkan Romagnoli. Memberikan pada Rabiot juga. Ternyata Rabiot dipasang sebagai left mid. Ya, kan benar, langsung disebut langsung muncul familiar face mantan pemain kita yang kita tukar dengan Tonali ya guys, di transfer kemarin. Coba shoot, masih bisa digagalkan Donnarumma melempar kepada De Ligt yang bermain sebagai fullback kanan, mereka udah Dybala, di sliding Dybala Kessie.
Rabiot memberikan kepada Kessie lagi. Frank Kessie cepat shoot. Oh, gol guys di babak pertama. Kita ketinggalan lebih dulu lewat Frank Kessie yang tidak bisa direbut bolanya guys ya. Dan kuatnya dia Franknya nih Kessie. Menit 14 kita sudah ketinggalan 1-0. Agregat jadi 4-3 ya guys ya. Dybala sekarang masih Dybala memberikan kepada McKennie, melebar dia McKennie berikan kepada ke Chiesa, masih Chiesa berikan kepada Tonali kepada Moiskin, masih Moiskin. Sayang sekali maksudnya kepada Paulo Dybala berhasil direbut para pemain dari Milan. Brahim Diaz sekarang berikan kepada Frank Kessie, Gross yang bermain dengan guys ya, bukan Ibra lagi. Selmakers dan kepada Gross. Selmakers coba shoot mungkin, dan sepertinya belum nyetel kita guys dengan formasi ini. Kita terlalu terburu-buru mungkin ya guys ya, langsung memasang formasi ini menghadapi tim sekelas Milan, karena kemarin kita menghadapi bukan tim papan atas yang kita hadapi, sehingga kita berani memasang 4 back. Nah, akhirnya kita tertinggal 2-0. Mungkin kita ubah taktik dulu ya kali ya. Mungkin kayaknya kita harus kembali guys. Kita mungkin terlalu terburu-buru dengan formasi 4 back itu. Ya, seperti biasa kita akan bermain dengan 4-5 1-1 dengan Dybala sebagai cam dan De Ligt kembali ke posisi center back ya guys ya. Kita langsung lanjut pertandingan. Kulusevski berhasil direbut Rabiot sekarang masih Rabiot berpulang kepada Hernandez, dan agregat 4-4 guys ya, imbang. Nggak tahu kalau di Coppa Italia nih apakah memakai sistem agregat seperti di Champions League. Nggak ada gol tandang kandang. De Ligt sekarang berikan pada Tonali berikan pada Kulusevski, ya masih Kulusevski. Sayang sekali handball sepertinya Kulusevski. Lorenzi yang ambil tendangan ke tengah langsung kepada Rabiot. Berhasil didapatkan Mancini. Romagnoli. Rabiot lagi, masih Rabiot berhasil didapatkan Kulusevski. Rugani. Tidak Bastoni ternyata. De Ligt. Masih diserang kita guys. Kessie. Rabiot sekarang masih Rabiot coba shoot. Seperti berhasrat sepertinya Rabiot ya guys untuk mencetak gol ke gawang kita, ingin buktikan bahwa kebetulan kita salah, tapi kita akan buktikan bahwa kita yang benar guys. Langsung kepada mengarah kepada Weghorst. Untung masih bisa diselamatkan Donnarumma. Masih Donnarumma berikan kepada Tonali. Memberikan langsung kepada Dejan Kulusevski. Berlari sendiri Dejan Kulusevski, ya berputar dia ke belakang, ya berikan ke tengah kepada McKennie, coba shoot. Masih bisa digagalkan mainan. Dybala sekarang yang akan mengambil corner, delivery ke tengah kepada De Ligt. Masih dekat kepada Mike Mainan, lempar kepada hampir saja kita dapat Bakayoko Moiskin. Maksudnya kepada Paulo Dybala, pada mainan langsung ke depan kepada masih bisa didapat Locatelli. Bakayoko sekarang kepada Selmakers. Bakayoko ya memberikan pada Selmakers, dia ya berputar Selmakers ke belakang kepada Florenzi. Weghorst kepada Brahim Diaz yang bermain sebagai cam, pemain yang dipinjamkan Real Madrid ke Milan 2 tahun ya guys, dipinjamkan. Florenzi. Locatelli masih dapat. Tonali kepada Paulo Dybala melebar kepada Dejan Kulusevski memberikan kepada Moiskin coba shoot. Ayo dokin. Chiesa yang akan di corner pada Moiskin. Ya dapat. Terjadi kemudian 3 depan gawang Milan, tapi berhasil dapatkan Milan. Brahim sekarang memberikan kepada Bakayoko kepada Selmakers ke belakang kepada Bakayoko. Serangan balik Milan sepertinya di menit 42 sudah. Mancini ya dapat Bastoni sekarang. Kepada Tonali. Kulusevski ke belakang lagi kepada Mancini. Maksudnya kepada
Kulusevski tapi tidak nyampe ya guys ya bolanya. Simon Kjaer kepada Casey yang bermain apik dengan membuka keran gol dari Milan. Theo Hernandez, masih Theo berputar Theo. Ya, memberikan umpan tengah Theo. Masih bisa digagalkan Donnarumma memberikan kepada Weston McKennie. Habis babak pertama guys, kita tertinggal 2-0 dengan agregat sama 4-4 ya guys ya. Bergabung juga lagi unggul 1-0. Wah, ada apa nih dengan dua tim tandang ini? Malah tim kandang yang bermain buruk ya guys ya. Brahim Diaz, bola dipegang Milan ya guys ya. Casey kepada Rabiot balik lagi pada Casey, balik lagi pada Rabiot, masih Rabiot coba melewati Jejan. Tonali coba bayang-bayangi Casey sekarang. Gross coba shoot dari luar kotak penalti, masih gampang dibaca oleh Donnarumma guys. Kita mungkin lakukan perubahan taktik mungkin, atau ya kita tukar seperti biasa. Ketika kita bermain dengan 3 back, kita akan menukar Kulusevski dan Chiesa, berguna sebagai pengoper ya guys ya. Karena aku kalau pakai 3 back, wingnya akan kugunakan sebagai pengoper. Kalau bermain dengan 4-3-3 akan kutukar mereka, karena mereka akan berbeda tugas, karena mereka berperan sebagai shooter. Dybala sekarang coba melewati Florenzi, maksudnya masih bisa digagalkan. Brahim sekarang pada Casey pada Weghorst. Ya, masih bisa dibaca Chiesa pada Bastoni sekarang, masih Bastoni kepada Locatelli kepada Weston McKennie. Tonali masih Tonali, maksudnya kepada Moiskin, sayang sekali. Ya, belakangnya pada Bakayoko kepada Weghorst kepada Brahim, masih Weghorst mencoba mencari ruang tembak sepertinya dia. Ke belakang dia kepada Bakayoko melebar pada Selmakers ya, ke tengah kepada Weghorst, masih Weghorst coba dibayang-bayangin Mancini. Odlik ternyata bucok Mancini yang berhasil intercept passing. Kena Locatelli, melebar dia kepada Kulusevski. Dapat Kulusevski, bucok ya, Dejan Kulusevski, masih Kulusevski sendiri. Kulusevski coba shoot mungkin, sayang sekali Kulusevski tidak berhasil mencetak gol. Rebic masuk menggantikan Selmakers. Ramai gemuruh di Stadion Piemonte, sepertinya para penonton dari Milan yang semangat dengan ketertinggalan tim kita. Ke tengah dia kepada Moiskin, maksudnya Moiskin masih bisa lebih dekat kepada para pemain Milan ya guys ya. Rebic yang baru masuk menggantikan Selmakers, anti Rebic. Berikan ke tengah pada Weghorst belakang pada Bakayoko. Brahim sekarang melebar kepada Rebic, offset, betul offset. Ya, berganti teman lagi, Bakayoko digantikan Benacer. Sepertinya Milan mulai memperkuat lini tengahnya guys ya, dengan mengganti pemain yang capek mungkin. Kulusevski kepada Locatelli balik kepada Kulusevski, masih Kulusevski berikan umpan dia kepada maksudnya pada Dybala, coba shoot ternyata masih kena tiang guys ya. Oke nih balik lagi kepada Kulusevski coba umpan lagi kepada Chiesa. Berhasil taktik kita guys, menukar Chiesa dan Kulusevski. Itulah maksudku kenapa aku tukar, karena Kulusevski kan aku taruh sebagai pengumpan, dan ternyata yang diumpatnya adalah Chiesa di tiang jauh, melakukan heading duel dengan Casey dan menang gucuk Chiesa. Di menit 70 kita berhasil mengecilkan ketertinggalan jadi 1-2, tapi membuat agregat kita kembali unggul 5-4. Ya, Romagnoli ke belakang, masih Romagnoli kepada Casey. Ibrahimovic ternyata masuk menggantikan Weghorst. Rabiot. Jadi mungkin mereka semakin bersemangat untuk mencetak gol guys. Bastoni berhasil menang duel. Dybala sekarang melebar pada Dejan Kulusevski yang berhasil memberikan assist untuk gol pertama kita di menit 60 lah tadi. Kulusevski sekarang, masih Kulusevski coba angkat ya kepada Moiskin, coba shoot. Sayang sekali. Itulah kenapa aku taruh
yang kaki kiri di sayap kiri dan yang kaki kanan sayap kanan, karena guna untuk mengoper ya guys. Casey sekarang coba shoot, masih bisa digagalkan Gianluigi Donnarumma. Selamat gawang kita dari gempuran dari Milan ya. Mungkin saatnya kita respon dengan pergantian pemain guys. Sayang sih, nanti aja lah guys. Kayaknya kita masih butuh gol ya guys, karena kita masih tertinggalnya 2-1. Masih tertinggal 2-1 lebih tepatnya. Takutnya mereka lagi menyamakan kedudukan lagi. Cesa mengumpan langsung ke depan dengan pada miskin. Masih miskin, ya memberikan kepada Poli Dybala sendiri, Dybala dikejar Casey, Dybala coba shoot, Dybala. Akhirnya kita berhasil menyamakan kedudukan 2-2 dan membuat agregat semakin menjauh 6-4. Poli Dybala berhasil mencetak gol di menit 79 plus, memanfaatkan serangan balik ya guys dari serangan Milan. Kita ubah switch langsung ke serangan balik menjadi keunggulan untuk kita, karena Dybala berlari sendiri tanpa penjagaan, luar biasa. Dybala dan Chiesa berhasil membuat menjaga asa kita untuk lolos ke final ya guys ya. Theo memberikan kepada Casey, berhasil ditabrak Mancini, bucok Mancini. Chiesa sekarang berputar, Chiesa memberikan kepada Weston McKennie, memberikan kepada Sandro Tonali, Tonali yang masih bersemangat ya sepertinya. Tonali coba shoot mungkin Tonali, masih melebar dari gawang Milan, berhasrat untuk mencetak gol sepertinya Tonali ya guys ya, ke gawang mantan timnya. Sudah saatnya kita mengganti, bolehlah kita ganti Dybala ya guys ya. Sayangnya kita nggak bawa seorang Bernadesi. Kita mulai ganti Decilio, kita mungkin ya kita akan bermain 5 back ya guys ya. Kita akan, atau enggak, kita bermain dengan 4 back aja. Kita akan turunin Decilio kita pilih gini yang kita masukin dan kita tukar posisinya. Oke, seperti ini. Arthur juga masuk menggantikan Dybala atau Bentancur aja ya. Aku masih ragu untuk bertahan sih sebenarnya. Ya, Arthur bermain sebagai cam dan Bentancur bermain sebagai center mid menemani dua temannya lagi, maksudnya Locatelli dan Tonali. Dan McKennie dan Elia Conti akan bermain sebagai sayap. Mungkin sudah tinggal 5 menit, kita waktunya mempertahankan aja guys, makanya aku masukin banyak gelandang untuk mengisi lini tengah kita yang agar semakin solid ya guys ya. Ya, Ibrahimovic sekarang melakukan serangan terakhir. Ibra coba diganggu Bastoni, Delik maksudnya, coba diganggu Delik, tidak goyang ya, sedikit oleng mungkin ya, tapi masih bisa melakukan shooting dengan kaki kirinya. Ibra luar biasa, pemain berusia 40 tahun ini. Rebic, coba tanduk, masih bisa digagalkan Donnarumma. Rabiot yang akan ambil corner ternyata. Delivery ke tengah kepada Theo. Berhasil didapatkan Bentancur. Ya, Moiskin masih berlari dia, melebar, mencari ruang, membuka ruang lebih tepatnya. Ya, ke belakang dia kepada Sandro Tonali kepada Locatelli memberikan kepada Arthur, ke belakang dia kepada Tonali kepada Moiskin kepada Elia Conti, masih Conti ke tengah kepada Bentancur, coba shoot, sayang sekali masih bisa digagalkan Romagnoli shootnya. Dan habis guys, nggak terasa dan nggak melihat juga injury time, dan kita berhasil unggul agregat tapi imbang ya guys ya, 2-2, dan kita unggul 6-4 agregat. Ya, permainan kita cukup jelek ya guys ya, pas komplit kita cuma 82, shoot kita cuma 8. Bergamo cuma menang 1-0, menandakan bahwa ya Roma yang lolos dan kita akan bertemu Roma di final Supercoppa Italia. Kita post-match interview dulu ya guys ya. Ya nggak apa-apa sih, imbang, setidaknya imbang kita menghasilkan 2 gol dan membuat agregat kita unggul, tetap menjaga asa kita unggul di agregat guys.
karena di sebuah pertandingan cup yang dipentingkan sebenarnya menang ya guys ya, bukan poin lebih tepatnya. Kita pertandingan selanjutnya akan kita menghadapi hari ini kita di episode 20 ini kita akan bermain dengan 2 episode aja, 2 episode bermain dengan 2 pertandingan. Pertama menghadapi Milan, lalu menghadapi Sampdoria di lanjutan Serie A ya guys ya. Kita training dulu, para pemain kita training. Ya kita sim aja, kita training para pemain kita. Ya, Sampdoria berada di peringkat 17, makanya aku akan mainkan beberapa pemain cadangan atau pemain lapis kedua kita guys untuk menghadapi Sampdoria. Tapi tidak semua juga pemain cadangan, mungkin demi menjaga asa kita tetap meraih 3 poin ya guys ya, untuk mengejar Inter di puncak klasemen. Oke, kita interview dulu sebelum pertandingan. Kita lihat ke pertandingan langsung. Kita akan pairing yang akan pasang ya guys ya. Mungkin yang aku nyalain cuma Venezia dan Inter biar dapat berita langsung dari Inter, dari Venezia lebih tepatnya, karena bermain di kandang Venezia. Kita akan pakai seragam putih dan mereka akan berpakai baju birunya. Ya, Donnarumma kita ganti Perin. Oke, kita ganti formasi ke formasi 4-3-3 4-3-3 tapi menggunakan beberapa pemain lapis kedua guys ya. Mungkin Rugani boleh masuk, Delik akan ganti Desilio, oke ini ganti Pellegrini, dan mungkin Locatelli boleh Bentancur yang masuk, Arthur mungkin biarkan di situ, mungkin Bentancur atau mungkin ya Bentancur aja, atau aku pengen mainin Bernadesi deh, biarkan Bernadesi main dan Bentancur sebagai center mid di belakang dua Kem, Bernadesi dan Dybala kan tetap main guys ya. Mancini kita drop dulu, Arthur kita naikin, dan Delik kita biarkan. Mungkin kayak Jorge ya boleh main, gantikan Moiskin. Donnarumma atau Delik, top, biarkan ini Delik bermain ya, biarkan ini Delik, dan kita kasih instruction untuk stay back untuk Delik ya, karena Delik kan sebenarnya center back ya, kita buat dia lebih betah di belakang dan jangan maju-maju ya. Donnarumma masih, kipernya masih Donnarumma, ganti dulu sama Mattia Perin. Kita langsung masuk ke pertandingan dan mereka bermain dengan 4-4-2 dengan Gabbiadini dan Caputo di depan Damsgaard yang sangat berbahaya ya guys ya. Dan ada Andre Silva mungkin itu, bukan Andre Silva, Adrian Silva kalau nggak salah. Ya, aku akan memainkan 2 Kem, aku akan duetkan Dybala dan Bernadesi, 2 pemain kreatif yang akan menyokong serangan kita
kita langsung masuk ke pertandingan menghadapi Sampdoria guys ya, menghadapi Sampdoria. Ya masih Sampdoria. Caputo sekarang, Caputo. Di bala dapat, ya berikan kepada Kulusevski yang langsung masuk ke tengah. Kulusevski langsung ke tengah, berikan kepada Chiesa. Chiesa coba shoot, sayang sekali, shoot masih diganggu Audero. Kulusevski masih dapat, Kulusevski berikan ke tengah kepada maksudnya kepada Dybala. Agresif sepertinya pemain kita guys untuk langsung menyerang di menit awal. De Ligt coba shoot, De Ligt maju, bukannya De Ligt taruh di belakang. Kayaknya ada yang salah nih guys, kayaknya De Ligt salah instruction ya, step up. Mungkin ku kasih balance saja, biarkan dia di belakang. Ya mungkin Dybala yang akan ambil corner, berikan ke tengah kepada Pedro Chiesa, coba tanduk, masih bisa digagalkan. Pellegrini ya berikan kepada Rugani kepada Bentancur, masih Bentancur, ke belakang dia pada De Ligt yang bermain sebagai fullback kanan. Pellegrini melebar pada Pellegrini ke Jorge, berikan kepada maksudnya pada Dybala ya guys ya. Bentancur, Dybala sekarang memberikan kepada Kulusevski umpan ke tengah kepada Jorge, coba tanduk, sayang sekali, heading dari tandukan dari Jorge, masih belum menemui sasaran gawang ya guys, masih berada di atas gawang dari Emil Audero. Ya Candreva bermain sebagai sayap kanan. Ya sepertinya Quagliarella memutuskan pensiunnya guys. Kulusevski, masih Kulusevski yang berputar dia. De Ligt dapat offset, itu kenapa dikasih? Enggak, offset. Caputo sekarang melakukan serangan balik, mungkin Sampdoria. Kayak Biedin kepada Candreva, masih bisa digagalkan Pellegrini. Chiesa sekarang pada Benadesi kepada Jorge memberikan kepada Dybala, berputar Dybala memberikan kepada Jorge. Dybala lagi coba shoot, Dybala sempat ditepis Audero, tapi bola sangat laju dan masuk guys di menit 16. Kita berhasil unggul 1-0. Luar biasa serangan dari Piemonte ya guys ya, menggebu-gebu sepertinya mereka untuk mencetak gol lebih dulu agar mempermudah di babak kedua. Mungkin dengan 1 gol kita akan sedikit lebih bernapas. Dybala berhasil mencetak gol di menit 17 saja ya. Lebih dini ini pada Caputo, coba dibayang Rugani ya. Rugani berhasil dapat Rugani, belakang dia kepada De Ligt yang bermain sebagai fullback. Pastodi berikan kepada Pellegrini. Bentancur sekarang, masih Bentancur, belakang dia kepada Pellegrini, melebar Pellegrini kepada Mathis De Ligt, kepada Dybala, lagi kepada De Ligt, kepada Dejan Kulusevski, berikan kepada Jorge. Ya Jorge langsung oper top ke Kulusevski, kembali dia coba umpan ke tiang jauh, berikan kepada Chiesa, sayang sekali masih bisa digagalkan pemain Sampdoria. Candreva sekarang, masih Candreva, belakang dia kepada Adrien Silva kepada Gabbiadini, melebar dia kepada Candreva. Ya Candreva, masih Candreva, coba dibayang-bayang Pellegrini. Candreva berputar dia mencari celah untuk memberikan umpan kepada temannya. Masih bisa De Ligt, De Ligt berhasil dibaca. Blunder Perin. Ya blunder Perin, salah total itu, salah passing ini. Dalam skor hasilnya itu gol di menit 27. Kedudukan kembali imbang 1-1 di menit 28. Kulusevski memberikan kepada Benadesi melebar pada Chiesa. Ya Chiesa belakang pada Jorge, balik pada Chiesa, masih Chiesa, putar Chiesa, di sliding, tidak pelanggaran ya guys ya. Bentancur berikan kepada Pellegrini, pelanggaran ternyata. Jorge memberikan kepada Dybala coba shoot, luar biasa kombinasi Jorge dan Dybala ya guys ya, saling memberi assist. Lebih tepatnya Jorge yang memberikan assist untuk 2 gol dari Dybala. Set playnya sama ya guys ya.
Georgia membuka ruang agar menarik bek dari Sampdoria dan membuat Dybala berhasil masuk ke dalam ruang kosong yang dibuat oleh Georgia. Dybala berhasil mencetak 20 gol dalam 26 pertandingan. Ya, Caputo sekarang berhasil dapat Rugani. Pellegrini sekarang daripada Rugani Delik sekarang Delik berikan kepada Dejan Kulusevski. Berputar Kulusevski. Delay dia memberikan kepada Paulo Dybala. Dybala berikan kepada Georgia. Masih Georgia berputar Georgia. Maksudnya berikan kepada Dejan Kulusevski. Caputo sekarang. Caputo berikan kepada Damsgaard yang berhasil mencetak gol pemberian Perin ya guys. Caputo berikan kepada Adrian Silva. Masih Adrian Silva. Silva memberikan kepada Caputo, berhasil digagalkan Bastoni. Ya, yang barang-barang passing, berantem ke orang. Benadesi, Itakur, Georgia, masih Georgia. Ya, Benadesi melebar kepada Cesa, memberikan kepada Benadesi. Benadesi lagi pada Paulo Dybala. Dybala coba shoot. Hat-trick Dybala di menit 41 atau 42. Berhasil mencetak hat-trick dan kali ini asisnya diberikan oleh Benadesi. Berhasil di pinggir lapangan bersama Moiskin ya guys. Ya, sama golnya semua tipikal semua guys, sama semua ya golnya. Ya, berhasil unggul 3-1 kita guys di menit 43. Damsgaard belakang kepada Caputo, masih Caputo berikan kepada Augelo, belakang pada Ferre, masih Ferre melebar, masih bisa dapat Delik, malah memberikan kepada Bentancur kepada Benadesi, habis babak pertama dan kita terus sementara unggul 3-1 di babak pertama ini. Inter 1 sama Venezia. Ayo please Mas Kumis, ayo bisa ya Mas Kumis ya, bantu Piemontemu ini. Pellegrini kepada Benadesi, masih Benadesi, delay Benadesi ya, agar maju ke pemain dari Sampdoria. Dybala sekarang balik lagi pada Benadesi melebar pada Federico Chiesa kepada Pellegrini. Ya, Pellegrini berikan kembali pada Chiesa yang sudah siap berlari. Chiesa berikan umpan jauh, maksudnya kepada Kulusevski, tapi bolanya lebih mengarah kepada Audero, lebih tepatnya itu Gabiadini. Berhasil menang duel Bastoni. Ya, langsung umpan jauh kepada Damsgaard. Delik yang menjaga, pucuk Delik. Ya, diseliding Delik. Kartu cat merah, kuning doang. Rugani yang akan ambil memberikan kepada Delik kepada Bastoni melebar pada Pellegrini. Berikan pada Benadesi. Ya, Benadesi balik ke tengah, ke samping maksudnya. Pada Pellegrini sekarang. Benadesi kepada Bentancur memberikan kepada Paulo Dybala. 1-2 mereka. Ya, Benadesi coba shoot mungkin. Terlalu jauh. Tepatnya lebih dekat kepada pelukan dari Audero. Ya, Bastoni. Caputo melebar dia kepada Candreva, masih bisa dikejar Federico Chiesa memberikan kepada Pellegrini. Ya, Chiesa walaupun aku taruh di winger tetap dia mundur ya guys ya, karena defensive work rate-nya high. Itu bagus sebenarnya untuk membantu pertahanan. Chiesa sekarang masih Chiesa memberikan kepada Georgia, berikan kepada Dybala lagi. Maksudnya kepada Dybala untuk langsung di shooting, ternyata masih bisa dibaca guys ya. Seperti ini pemain Sampdoria belajar dari babak pertama guys. Bastoni melebar kepada Pellegrini, masih Pellegrini berikan kepada Benadesi, lagi pada Pellegrini. Masih bisa dapat Benadesi sekarang, berikan kepada Paulo Dybala kepada Kulusevski, angkat dia ke tengah. Maksudnya kepada Paulo Dybala. Venezia 2 sama di menit 62. Pucuk Venezia. Thanks Venezia, tahan imbang lah setidaknya. Lebih dari cukup tuh imbang agar kita memangkas jarak 2 poin. Georgia memberikan kepada Paulo Dybala melebar kepada Georgia melebar kepada Benadesi, masih Benadesi memberikan kepada Pellegrini di tengah, langsung maksudnya kepada Federico Chiesa. Rugani
Bastoni sekarang, coba main-main Bastoni. Melebar dia kepada Damsgaard, coba dikejar Delik. Bagus Delik, buat Delik. Ya, Damsgaard lagi, masih Damsgaard, coba shoot. Ya Allah, kita lakukan pergantian pemain ya guys. Benedisi mungkin boleh kita ganti Arthur aja, kita masukin di situ. Dan itu aja dulu di menit 70 ini, karena kita kebobolan ya guys ya, oleh Damsgaard lagi. Michael Damsgaard berhasil memperkecil ketertinggalan ya di menit 71. Kita kembali hanya bercatat satu gol dengan Sampdoria. Masih Cisa. Nggak ada pemain tengah, lebih tepatnya delay dia agar teman-temannya masuk ke tengah. Arthur sekarang berikan kepada Dybala, berputar Dybala, maksudnya mungkin langsung shoot kan dribble kepada Kaderabik, kan dribble lagi ke tengah kepada Adrien Silva coba dikejar Bastoni, ke belakang dia kepada kan dribble, good job Bastoni, positioning yang tepat. Arthur sekarang, masih Arthur masih memberikan kepada Georgi, tinggal Dybala, berputar Dybala, kembali kepada Georgi, ya Georgi. Kali ini Georgi yang cetak gol dan asisnya dari Dybala. Luar biasa kombinasi dua pemain ini, saling memberi asis dan gol. Ya mungkin saatnya kita boleh ganti pemain yang capek, mungkin Dybala ya guys ya. Cisa mungkin kita boleh ganti dengan Elia Conti, dan Dybala boleh kita masukin McKennie mungkin ya, atau Tonali. Mungkin Tonali aja kali ya guys ya. Dan kita jadikan center mid ya, kita tiga-tiganya kita jadikan center mid agar tidak ada yang lebih maju atau dominan maju ke depan, agar menjaga keseimbangan di tengah kita dengan bermain 3 center mid. Luar biasa, 1-2 Delik Dybala dan Jorge yang menghasilkan gol. 3-1 4-2 di menit 78 ya. Gabiadi nih pada Caputo, Adrien Silva melebarnya pada Augil. Kita belum mendapat laporan lagi dari Venezia. Ya, ke belakang kepada Bentancur, masih Bentancur memberikan kepada Rugani kepada Arthur. Ya, Arthur melebar pada Pellegrini ya, berikan kepada Conti yang baru masuk, Elia Conti ke tengah pada Georgi, coba shoot. Sayang sekali Georgi yang bermaksud untuk mencetak gol keduanya, namun masih bisa digagalkan Emil Odier. Vieira masuk menggantikan Adrien Silva. Kulusevski yang ambil corner, delivery ke tengah, berikan kepada Bastoni, coba tanduk Bastoni, masih bisa digagalkan Conti, coba shoot, masih bisa digagalkan Caputo. Kulusevski, masih Dejan Kulusevski yang masih mendapatkan bola, coba umpan, masih kenapa umpannya gitu ya. Serangan balik dari Sampdoria dan sekarang berikan umpan jauh langsung kepada Kaderabek ya, coba dimainkan Pellegrini di sisi kiri pertahanan kita. Offset guys, offset, hampir lagi Kaderabek, kayaknya offset ya, kalau aku nggak kejar ya. Gabiadi nih digantikan siapa itu masuk, Vivengo. Rugani memberikan kepada Bentancur, di sliding anggaran guys, baru masuk sliding ini orang. Rugani berikan kepada Bastoni. Sepertinya kita mulai memelankan tempo ya guys ya, karena sudah masuk di menit 89 dan kita hanya perlu mempertahankan keunggulan 4-2 ini. Pellegrini berikan kepada Elia Conti kepada Arthur, ya Arthur berikan kepada Tonali, maksudnya pada Tonali dapat Keuri, sayang sekali. Gilo kepada Vieira, masih dapat Bastoni ternyata ya. Kita berhasil menang 4-2 dari Sampdoria, dan Dybala berhasil mencetak hat-trick dan berhak atas bolanya. Luar biasa para penampilan dari pemain kita di formasi 4 back ini.
Ya sepertinya mungkin 4 back ini kita akan coba-coba dulu bertahap ya guys, dari jangan ini Zia berhasil menang 3-2 guys. Good job, terima kasih Mas Kumis. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Kita mungkin bertahap ya guys, memakai 4 backnya kita bertahap, jangan langsung lawan tim-tim besar ya guys. Mungkin dari tim-tim tim belasan ke bawah mungkin boleh kita coba pakai formasi 4-3-3. Ya, ada message, ada pesan dari Delik yang bilang dia happy walaupun ditaruh dengan posisi right back, karena dia setuju ketika untuk kepentingan tim dia tidak apa-apa dipasangkan sebagai right back. Mungkin kita advance sampai pertandingan selanjutnya lalu kita tutup ya guys ya. Dan kita berhasil memangkas jarak kita menjadi 3 poin aja dengan Inter 64 poin dan kita 61 poin. Good job, terima kasih Venezia, terima kasih Mas Gomez. CJM, we are CJM. Ini bisa dibilang kalau kita menang Serie A. Ini ada sedikit bantuan dari CJM ya guys ya, bantuan dari Venezia lebih tepatnya, membantu menggagalkan Inter meraih 3 poinnya dan memangkas jarak kita dengan Inter dari 6 poin hanya menjadi 3 poin sekarang, hanya berjarak 1 pertandingan kalah. Dan pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi siapa itu, Genoa ya. Ada MU di leg kedua ya, lawan Genoa di peringkat 16. Oke, kita tutup episode kali ini di sini guys ya. Mungkin kita bisa lihat dulu klasemen ya, kita lihat dulu Venezia dan Inter berhasil mengalahkan mungkin kita lihat Inter menghadapi Latium ya guys ya. Mungkin hopefully bisa di drop point lagi dia agar kita bisa lebih dekat dengan dia. Mungkin segitu aja guys, mungkin segitu aja episode kali ini, episode ke-20 Piemonte. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus keseruan dari konten-konten aku. Banyak sekali konten menarik di channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye bye.